Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Wisendawusi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang studi kasus 4 dengan judul Hospital and Staff Housing Complex. Baik, ringkasan eksekutif. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau desain dokumen untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan rumah sakit sekitar 350.000 SF dan sebuah komplek perumahan dari 5 bangunan sekitar 195.000 SF. Biaya yang divalidasi oleh tim FE dan disepakati oleh AE berjumlah 93 juta dolar. Ada sekitar 127 ide yang dihasilkan selama fase awal peninjauan dari 56 ide yang dikembangkan. Selain itu, beberapa saran dua desain dihasilkan mewakili komentar jenis tinjauan desain tim FE. Proposal ini mewakili potensi penghematan awal lebih dari 16 juta dolar dan penghematan potensial jutaan tambahan dalam operasi pemeliharaan dan peningkatan pendapatan sekitar 265.000 dolar per tahun. Juga rekomendasi yang disarankan tentang potensi biaya konstruksi yang ditangguhkan untuk mendukung peralatan medis termasuk sebesar 5 juta. Baik, ringkasan rekomendasi pokok kita ada 5, ada arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan medis. Yang pertama, struktural itu ada 16 item yang biaya total sekitar 3,5 juta dolar. Itu ada banyak. Yang pertama ada meninjau desain interior untuk perumahan dan rumah sakit. Untuk perumahan itu menghilangkan balkon unit dokter atau kanopi yang tidak perlu mahal dan menghilangkan basement menggunakan paneling eksterior yang lebih murah. Selanjutnya itu struktural. Nah, kalau struktural ini ada 2 item yang biaya total sekitar 130.000 dolar, yaitu yang pertama revisi sistem struktural menjadi flat slab dan meningkatkan tinggi lantai ke lantai menjadi 14 inch. Selanjutnya itu sederhanakan tingkat lempengan tanah dan ruang basement untuk mengurangi perubahan nilai. Untuk mekanikal ada 14 item yang biaya total sekitar 1 juta dolar pada awalnya dan 10.000 dolar per tahun dalam tabungan tahunan. Nah, dalam mekanikal itu ada beberapa, yaitu adalah mengkonsolidasikan limbah sanitasi dan saluran pembuangan di dalam gedung. Terus mempertimbangkan untuk menghilangkan pabrik pengolahan limbah. Terus yang terakhir itu mempertimbangkan untuk menyediakan sistem penyimpanan energi termal air dingin untuk apa? Untuk sarana penumpang muatan listrik. Baik, setelah itu electrical. Di bagian electrical ini ada 11 item yang bila ditotal sekitar 3,8 juta dolar pada awalnya dan sekitar 100.000 dolar per tahun dalam biaya tahunan. Berikut ini adalah item yang pokok, yaitu mengkonfigurasi ulang bagian distribusi elektrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Ganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan pemberat elektronik dengan faktor daya tinggi. Penghematan energi tidak mengimbangi biaya awal. Mengkonfigurasi ulang pencahayaan luar ruangan, mengurangi jumlah tiang, dan lain-lain. Memusatkan sistem catu dari UPS yang tidak dapat di sini. Selanjutnya itu relokasi satu arah lebih dekat ke pusat muatan, ubah tegangan chiller dari 280 volt menjadi 380 volt. Oke, setelah medis. Di medis itu ada 9 item yang biaya total sekitar 7,5 juta dolar pada awalnya dan 690.000 dolar per tahun dalam biaya tambahan. Dalam biaya medis itu ada beberapa proposal signifikan yang disajikan, yaitu mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa item untuk menunda biaya sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi imbang. Misalnya MRI, laboratorium kanker jantung, kamera nuklir, dan gamma. Untuk biaya modalnya itu sekitar 5,3 juta dolar, tidak termasuk di atas. Yang kedua itu pertimbangan untuk menambahkan peralatan pilihan untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Seperti apa? Seperti menambahkan satu pemindai suara tambahan, menambahkan 3 tempat tidur tambahan, dan menambahkan 2 mesin X-ray, radiografi seluler. Baik, selanjutnya itu bagian 2, deskripsi project. Itu ada 6 poin. Ada apa aja? Ada kebutuhan rumah sakit, teknik struktural sipil, arsitektural, sistem mekanik, elektrika, dan estimasi daya. Kebutuhan rumah sakitnya itu ada jumlahnya, itu jumlah kasur yang dibutuhkan adalah 160, luas lahannya 500.000 SF, parkir 1 mobil per tempat tidur ditambah staf dan pasien rawat jalan disediakan di lokasi, dan perumahan dapat menampung semua dokter dan total 130 perawat serta harus disediakan area rekreasi.
Teknik struktural sipil lokasinya itu di pengolahan air limbah di tempat limbah didaur ulang untuk irigasi, gas pembangunan housing circular, dan inisiator. Untuk struktur, plat inti berlubang plastik dengan rangka beton berulang. Arsitektural, dinding itu interiornya memakai variasi drywall dengan 2,5 inch lembar di tiap sisinya. Eksteriornya panel beton tekan dengan area jendela 20% ke atas. Untuk lantai, itu vinil secara umum dengan labi dan granit lantai dasar yang ditekan oleh alat tentu. Material finishing fascia panel beton kecetak. Partisi dinding itu cat enamel dan plafon ubin dicat jenis Armstrong dan papan gipsum tan air untuk area basah. Sistem mekaniknya itu dengan sistem air panas dan air dingin domestik, sistem drainase, osmosis terbalik, oksigen, vakum, sistem jaringan gas medianya, pemanas, gas AC, dan lainnya. Untuk elektrikal, muatan bangunan diperkirakan 6.000 kFH. Nah, ini berikut rinciannya dengan sistem J10 kFA, sistem UPS, daya pencahayaan, telekomunikasi, dan komunikasi radio. Untuk estimasi biaya, perkiraan dikembangkan oleh manajer proyek disesuaikan oleh valid dan divalidasi oleh estimator desainer. Perkiraannya itu sekitar untuk rumah sakit utama dan area pendukung 360.000 SF atau sama dengan 340 juta dolar. Untuk biaya unitnya $210 per SF. Perumahan dan asrama tambahan area pendukung itu 197.000 SF dengan biaya 18 juta dolar. Untuk biaya unit $93 per SF. Total estimasi biaya itu sekitar 93 juta dolar. Bagian 3, prosedur FE. Itu ada 4, ada general, studi, rencana kerja FE, dan faktor ekonomi. Value engineering adalah pendekatan kreatif dan terorganisasi yang tujuannya untuk mengoptimalkan biaya life cycle cost dan atau kinerja fasilitas. Studi, setelah menerima dokumen proyek, yaitu rencana terpilih dan dokumen desain pengembangan desain alat FE yang dipilih meninjaunya, pada saat ini perkiraan tidak mencerminkan di tingkat detail dokumen. Juga daftar pertanyaan dan ide yang akan ditinjau selama hari pertama workshop formal dihasilkan. Untuk rencana kerja film engineering itu ada 6 fase, ada fase informasi, fase kreatif, fase penilaian, fase pengembangan, fase presentasi dan fase laporan. Selanjutnya itu bagian 4 ringkasan hasil, general dan rekomendasi F. Bagian ini merangkum hasil dan rekomendasi untuk penelitian. Ide-ide yang dikembangkan ditunjukkan di sini sebagai rekomendasi untuk penerimaan. Penting ketika meninjau hasil studi FE untuk menjawab setiap bagian dari rekomendasi atau manfaatnya sendiri. Seringkali ada kecenderungan untuk mengabaikan rekomendasi karena kekhawatiran tentang satu bagiannya. Saat menjawab ini, pertimbangan harus diberikan kepada area dalam rekomendasi yang dapat diterima dan mendapatkan bagian-bagian tersebut ke desain akhir. Rekomendasi FE ini mengembangkan 56 proposal untuk perubahan. Mereka mewakili sekitar 16 juta dolar dalam potensi penghematan biaya awal dan lebih dari 265.000 dolar per tahun dalam nilai sekarang penghematan biaya tahunan O dan M. Tambah lebih dari 500.000 dolar per tahun dalam pendapatan tambahan. Sebagai tambahan, 22 saran desain disediakan untuk mengklarifikasikan desain, meningkatkan desain, atau meningkatkan biaya untuk memilih pertimbangan. Beberapa rekomendasi untuk pengurangan biaya tanggungan sebesar 19 juta dolar. Berikut tabel untuk rencana value engineering. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.